sedikit beralih dari Odin, kalau misalnya ngikutin Instagramnya Brenda kan teman-teman punya bisnis juga di luar Odin gitu ya. Dan tadi juga seperti diceritakan karena kebijakan seperti ini tentunya berdampak terhadap kafe gitu. Dan akhirnya kafe harus ditutup sementara misalnya selama 2 minggu sambil menunggu update dan perkembangan kita juga. Nah, kalian gimana nih? Biasanya kan kalau pebisnis tuh kayak misalnya di satu jalan agak ada jalan yang lain. Ya, ada jalan yang lain. Ada banyak jalan menuju Roma. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang bisnis kita sih bukan hanya di Odin ya, memang ada beberapa juga yang kita jalanin. Pokoknya semuanya di dunia service lah. Nah, kita punya yang the latest, kita memang punya bisnis online. Nah, memang online ini kedengarannya hanya online, tapi memang ini sebenarnya bisnis yang menjanjikan, di mana kita itu sudah mulai ini dari awal pandemi ya. Justru pas pandemi ini ya, munculnya. Jadi ini tuh sebenarnya bisnis yang kita awalnya itu sama teman, ada partner kita juga yang satu. Nah, itu tuh diawali dengan karena banyaknya pengangguran, banyaknya orang yang di layoff, kita tuh pengen bikin charity sebenarnya. Nah, inilah awal mula sebenarnya. Jadi kayak kita pikir kita charity-nya apa ya? Orang nyumbang dari ini kantong kita sendiri juga, kita juga kadang gimana. Ya udah barang-barang lama kita jualin aja ayo. Ya makanya ini kita mulai dari kayak baju-baju, barang-barang kita lah yang udah lama kita jualin di online. Ternyata hasilnya itu banyak, dan yang kita sumbangin itu kayak loh ternyata banyak juga ya hasil charity ini. Udah setelah kita sumbangin kita mikir ya udahlah kita coba aja deh mulai jualan online-nya. Nah dari situlah kita mulai jualan. Awalnya tuh hanya aku sama Robi sama temen aku yang satu lagi itu Heidi namanya. Nah itu awalnya memang hanya kita bertiga yang iseng-iseng jualan dari jam berapa ya, jam 9 malam sampai jam 12 malam. Pokoknya kita dari jam 9 ketemu pagi lah, pulang-pulang kadang jam 2 gitu, jam 2 pagi sambil jualan, packing barang gitu-gitu. Nah, kesininya semakin besar lah ya. Berkembang. Kita mulai berkembang, kita mulai hire karyawan 3 orang gitu. Semakin berkembang lagi nih sekarang. Sekarang semakin berkembang. Sekarang kita udah punya 13 karyawan. Nah, dan sebenarnya esensi dan perlu di ini ya. Kita tuh hire karyawan itu bukan yang mainly itu dari luar daerah yang mereka itu apa yang mau dibilang Bang? Ya, mau dibilang dengan background pendidikan mereka itu susah untuk berkompetisi di kota besar lah. Nah, itu agak susah berkompetisi di kota besar, dan itu kebetulan dari daerah asal ibu saya sendiri, dari Siantar, dari Medan. Dan jadi intinya kita tuh membuka lapangan kerja untuk orang-orang yang idenya sebenarnya adalah bagaimana membuka lapangan kerja untuk orang-orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Sekarang aja yang kayak contoh sarjana aja kadang susah dapat kerjaannya, apalagi orang-orang yang memang dari daerah yang memang punya keterbatasan. Jadi itu sebenarnya idenya adalah kita pengen membuka lapangan kerja untuk orang-orang yang susah untuk mendapat pekerjaan. Nah dari situlah jalan terus sampai sekarang. Ya kira-kira seperti itu. Jadi bisnis yang kita jalani selain Odin tuh ada beberapa. Salah satunya yang paling sekarang sedang kita fokusin itu bisnis online, jualan online. Ada beberapa lah, karena yang bisnis online ini memang kenapa dia jalan lancar ya karena orang stay at home. Karena memang sifatnya kan mendukung dengan kondisi COVID sekarang ya, dengan jarak ya, dan banyak orang yang stay home dan mereka akan belanja melalui handphone ya karena nggak ada kerjaan lain. Jadi memang kembangannya lumayan bagus. Dari segi bisnis lain yang memang dampaknya lumayan itu ya memang bisnis kita yang jasa yang harus tatap muka, seperti contoh barbershop kita ada juga, dan itu lumayan terdampak contohnya. Jadi berarti memang kalau aku bisa summary harus pintar-pintar membaca peluang usaha ya buat para pelaku usaha yang ada di luar sana, dan terus berinovasi, terus beradaptasi dengan peluang bisnis yang ada. Jadi biar misalnya ada
satu jalan yang mungkin agak tersendat, kita bisa memanfaatkan jalan yang lainnya. Terakhir mungkin dari Brenda sama Robi juga harapan di tahun 2021 ini atau mungkin masukan untuk pemerintah agar kebijakannya nanti diharapkan seperti apa, tentunya yang bisa menekan laju penyebaran COVID, tapi di sisi lain tidak juga mematikan dunia usaha dan ekonomi tentunya. Harapannya pasti baja lah, maksudnya kita udah ngelewatin 1 tahun yang lumayan challenging ya. Jadi harapannya ya pasti besar sekali kepada pemerintah ataupun orang yang berwenang untuk tahun 2021. Semoga memang masalah COVID ini cepat berlalu. Itu udah ada beberapa sinyal-sinyal positif yang kita dapat dari mulai divaksinnya Presiden dan beberapa orang-orang. Itu adalah salah satu sinyal positif yang bisa kita pegang. Dan kita berharap memang kita bisa sebagai pelaku usaha itu mendapat kepastian dalam operasional, karena itu sangat esensial juga untuk perputaran ekonomi juga nantinya kan. Sebagai pelaku-pelaku UMKM usaha menengah, kita memang berharap banget kita bisa mendapat kepastian dan supaya di 2021 ini kita udah bisa confirm dan lanjut usaha seperti biasanya tanpa adanya pembatasan lagi.